Ayo buruan, pencet tombol loncengnya, subscribe-nya. Buruan dipencet. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, Nahdlatul Wathon didirikan oleh Ninida 1 Maret 1953. Nahdlatul Wathon juga cikal bakal berdirinya dari madrasah NWDI dan madrasah NBDI. Organisasi Nahdlatul Wathon berdiri untuk mengayomi dua induk madrasah Nahdlatul Wathon pada zaman itu. Kemudian madrasah itu berkembang menjadi madrasah mu'alimin dan mu'alimat, dan berkembang lagi sampai sekarang dengan berbagai macam nama. Yang jelas intinya semuanya adalah Nahdlatul. Alhamdulillah, kita harus banyak bersyukur sebagai warga Nahdlatul Wathon, agar pipa ilmu kita, agar pipa keberkahan kita dari Ninida Al-Maghfurullah Maulana Syekh sebagai pendiri Nahdlatul Wathon terus tersambung. Paham? Agar terus tersambung. Makanya mari kita menjadi benihan Nahdlatul Wathon yang setia. Yang apa? Setia kepada apa? Nahdlatul. Setia kepada Nahdlatul. Iya. Nahdlatul Wathon nama yang sangat baik. Didirikan oleh seorang ulama karismatik yang sangat baik, dengan hati yang sangat baik, dengan hati yang sangat ikhlas, berjuang demi umat, berjuang demi agama, berjuang demi nusa dan bangsa, demi persatuan umat, demi persatuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Itu niat dari pendiri Nahdlatul Wathon. Tidak ada niat pribadi beliau untuk menjadi itu ini. Tidak ada intrik-intrik, tidak ada tunggangan politik, murni keinginan beliau untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Murni niat beliau agar orang tahu agama, agar orang-orang, agar warga Nahdlatul Wathon semuanya tahu bagaimana cara menjadi warga negara yang baik, tahu bagaimana cara ibadah. Itulah niat dari pendiri Nahdlatul Wathon. Dan niat beliau juga agar semua kita ngiring beliau masuk surga di garis. Alhamdulillah, kita masih ngiring beliau. Kita masih ngiring Umuna Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Beliau penerima kuasa dari Ninida Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Kalau Zainuddin Sani ini cuma pesuruh, Zainuddin Sani ini sekali lagi cuma remah-remah roti lah, cuma debu tiang ini, tidak ada apa-apanya tiang. Jadi kalau ada yang menuduh tiang melebihi Maulana Syekh, na'udzubillahi min zalik, itu perkataan orang yang sangat picik, yang sangat licik. Karena Zainuddin Sani dari dulu tiang selalu bilang, tiang ini orang biasa, tiang ini hanya pesuruh di Nahdlatul Wathon. Apalagi mau menyamakan diri dengan ini Maulana Syekh, na'udzubillahi min zalik. Beliau itu sangat luar biasa. Dari awal alumni Madrasah Salatiyah, setelah beliau sampai sekarang belum ada yang seperti beliau. Apalagi seorang Zainuddin Atsani. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan tiang seperti itu, na'udzubillahi min zalik. Ya, karena tiang selalu menjunjung tinggi siapapun alumni Salatiyah yang merasa lebih hebat dari Nini Maulana Syekh, tiang tentang. Karena tiang tahu bagaimana kehebatan beliau, lebih-lebih bagaimana kewalian beliau. Ya, sekali lagi Zainuddin Sani ini hanya pesuruh. Kemarin tiang menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Wathon juga atas restu Umuna Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Setelah istiharah selama 3 bulan beliau istiharah, baru mengeluarkan keputusan. Ya, tiang saja di arena muktamar mengetahui diri tiang akan menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Wathon. Jadi sangat picik orang-orang yang menuduh tiang, siapapun itu. Tiang mengatakan hak, iya itu hak. Yang batil kita katakan itu batil. Itulah berjuang di Nahdlatul Wathon. Jangan menganggap yang hitam sebagai putih, jangan menganggap yang putih sebagai hitam. Marilah kita tetap cermat dalam menyikapi segala persoalan. Marilah kita cerdas
dalam berpikir menghadapi zaman saat sekarang ini. Tanpa kecerdasan kita akan hancur, tanpa kecerdasan kita akan ketinggalan. Jadi mari kita harus selalu cermat. Kita harus selalu cermat dalam menjaga muruah Nahdlatul Wathon. Ya, alhamdulillah, itulah Nahdlatul Wathon. Itulah cara berjuang dari Nini Maulana Syekh yang dari kecil dengan beliau, apa yang Tiang diajarkan, apa yang Tiang lihat, itulah yang selalu jadi pedoman Tiang dalam berjuang di Nahdlatul Wathon. Tidak pernah ada kamus Tiang untuk membanggakan diri, karena kebanggaan itu adalah milik syaitan, kebanggaan itu adalah milik iblis. Kita sebagai manusia harus menjadi orang yang biasa, harus menjadi orang yang jamak-jamak, yang jamak-jamak. Jadi sangat picik orang-orang yang menuduh seorang Zainuddin Sani dengan perkataan yang tidak baik. Karena Tiang ini bukan orang baik juga. Tiang ini orang biasa. Tiang dibilang petani, Tiang petani. Tiang dibilang pengusaha, Tiang punya toko. Tiang dibilang sebagai pengarah sampi, Tiang punya sampi. Dari sejak kecil, setiap bulan Muharram, Nini Maulana Syekh selalu membagikan kita uang. Nah, uang yang bagian Tiang diambil oleh Umunah, oleh Nini Hajah Rahmatullah. Beliau tuang bayang sampai dibelikan Tiang sapi, dipelihara, beranak, tapi entah apa yang terjadi, makin Tiang tidak tahu sapinya di mana. Tiang belum lihat sapinya. Nah, cuma Tiang sudah terbiasa dari kecil selalu apa uang yang Tiang dapat dari Nini Maulana Syekh dibelikan sapi. Kalau tidak dibelikan sapi, beli yang tanah. Ya. Zaman dulu kita dikasih uang itu bisa 2 juta. Dulu uang 2 juta itu sangat besar dulu. Kalau sekarang ya kecil, 2 juta. Jadi itu kita bisa beli sapi dan lain sebagainya. Itulah cara kita dididik oleh Nini Maulana Syekh. Makanya kalau Tiang dibilang petani, Tiang punya kebun. Kalau Tiang dibilang pedagang, ya Tiang juga punya toko. Tiang dibilang itu. Jadi Tiang tidak ada kebanggaan. Tiang ini manusia biasa, ya, yang kebetulan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjuang di Nahdlatul Wathon. Untuk berjuang di Nahdlatul Wathon, dan insya Allah Tiang selalu terpatri dalam hati Tiang sesuai dengan Nabi Pekayaan Nini Maulana Syekh. Apa yang diajarkan oleh Nini Rah, oleh Mami Tiang dan oleh Umunah selalu mengajarkan kita untuk ikhlas dalam berjuang. Untuk ikhlas dalam berjuang. Jadi tidak perlu mendengar ocehan orang di pinggir jalan, bagaimana ocehan orang di stamplat dan lain sebagainya, tidak perlu kita dengar ocehan. Yang penting kita harus mendengar ocehan dari pendiri Nahdlatul Wathon. Apa yang beliau ajarkan kepada kita? Yang terpenting adalah bagaimana kita berjuang di Nahdlatul Wathon dengan jamak-jamak. Semua itu dengan kita tetap mengedepankan bagaimana kita mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sila bareng-bareng berjuang, kita besarkan Nahdlatul Wathon. Anak Nahdlatul Wathon itu satu. Nahdlatul Wathon itu satu. Kita besarkan para pemilik madrasah, majelis taklim dan lain sebagainya. Alhamdulillah, Pelunggu Sami Tampi Asih yang sangat mengucapkan Tampi Asih atas nama Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Pelunggu Sami masih berjuang di garis Nini Maulana Syekh, masih mengakui Maulana Syekh sebagai pendiri Nahdlatul Wathon, masih mengakui Maulana Syekh sebagai guru kita. Dengan buktinya apa? Dengan buktinya masih nama madrasah Pelungguh Nahdlatul Wathon. Itu harus dijaga, Untuk santri semua, apapun jabatan kita jangan pernah lupa dari mana asal kita. Janganlah kita menjadi abituren yang mambun duren. Ya, jangan menjadi abituren yang mambun duren. Mari kita jaga. Jangan juga kita menjadi abituren yang babi tulen. Itu kata pendiri dulu. Tiang kan hanya copy paste, nama Tiang saja copy paste. Jadi di saat Tiang copy paste, ada yang berkeberatan, ampura. Bahasa Tiang, bahasa Hamzan Wadi 1. Ya wajar di copy paste oleh Hamzan Wadi 2. Ya katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Cuma sekali lagi Maulana Syekh itu tiada tara, tiada yang bisa menyainginya. Beliau adalah Qutbul Aqtab. Beliau adalah seorang raja wali yang luar biasa.
Kalau kita lihat dengan kacamata biasa, ya terlihat biasa. Kita lihat dengan kacamata keilmuan, beliau luar biasa. Kita lihat dengan kacamata spiritual, luar biasa. Lebih-lebih kita lihat dengan kacamata kewalian, bagi yang sudah menjadi wali bisa melihat beliau lebih lagi. Ya, kalau Zainuddin Sani bukan siapa-siapa. Din Sani ini ya cuma kelikit kan, yang tidak pernah berbangga diri. Nauzubillah min zalik. Tidak boleh kita berbangga diri, karena kita ini di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bersyukur, bukan untuk berbangga diri, bukan untuk sombong, bukan untuk riya, karena semua itu adalah sifat iblis. Sementara iblis itu tercela. Ya, saya minta dan saya instruksikan atas nama Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk semua, sebelum di pagi hari, sebelum masuk kelas, untuk menyanyikan lagu kami Bani Nahdlatul Ulama. Untuk semua, mulai besok dan seterusnya sampai hari kiamat, jangan pernah lupa. Setelah doa itu harus dibaca. Mari kita gaungkan lagu yang tadi. Sangat bagus. Lagu perjuangan karangan pendiri Nahdlatul Ulama. Sila ke bareng-bareng berjuang, kita rapatkan barisan. Jangan saling menyalahkan, jangan terlalu banyak berkoar. Stop apapun di medsos yang berbau bully, penghinaan dan lain sebagainya, karena itu bukan sifat-sifat dari santri Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Ulama di Anjani. Cuma atur tiang, kurang lebih tiang tunas maaf kalau ada pelunggu sami yang tersinggung, tiang ucapkan alhamdulillah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayo buruan, pencet tombol loncengnya, subscribe-nya. Buruan dipencet. Oke, terima kasih. Sekarang tidak ada lagi istilah NW Pancor, tidak ada lagi istilah NW Anjani. Baik NW yang di Pancor, baik NW yang di Anjani, NW yang ada dari Sabang sampai Merauke, tetap NW itu satu, semuanya di bawah pimpinan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Raden Tuan Guru Bajang Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin As-Sani. Ini perlu kami sampaikan biar